wabarakatuh. Nama saya Janto, jurusan Sistem Informasi Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur enterprise. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise. Ada yang dapat definisikan enterprise sudah berprinsip metode dan modal yang koheren yang digunakan dalam perancangan dalam realisasi struktur organisasi, proses, sistem informasi dan infrastruktur dalam sebuah enterprise. Catatan di sini inti-inti dari bisnis TI, evaluasinya tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai keseluruhan bisnis. Karakteristik paling penting dalam sebuah enterprise adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebutan dari enterprise yang baik menyediakan kebutuhan untuk menyeimbangkan dan membantu terrealisasi kebutuhan tersebut dari sebuah strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Bisa dilihat di sini Understanding, Mendel's view, analisis dan presentation. Model view analisis membantu untuk menjembatani komposisi gap antara arsitek dan stakeholder. Proses enterprise. Proses enterprise adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk berfungsi untuk memandau negara dalam merancang proses bisnis dan sistem informasi dalam membayangkan aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan yang kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah kesadaran waspada yang dikaitkan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan tertulis. Formal modelization. Di sini desain, ide, navigasi, PowerPoint, attribution control, language, visual. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahap perancangan dan internalisasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam sebuah tahap proses arsitektur, komunikasi yang jelas dan antara stakeholder menjadi penting. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Ada dua, itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal kita bahas faktor internal. Model penyusunan strategi oleh Hedges dan Peter Komen 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lain. Model ini menyediakan 4 sudut pandangan dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Bisa dilihat di sini. Nih, 4 sudut bisnis tersebut. Enterprise misinya adalah manajer, ada di sisi. Ada kurva piramida. Tujuan menjadi proses keterlibatan hingga operasi sehari-hari perusahaan. Tugas enterprise menyediakan sudut pandang
holistik dalam proses saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan di sini arsitektur dipandang sebagai bagian head dari perusahaan, sementara bagian softwarenya adalah cloud yang dibentuk oleh orang-orang yang kepemimpinan penting atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur adalah instrumen strategi dan memandu organisasi menjadi arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operasi modal dengan pimpinan yang jelas pada level yang integrasi dan standarisasi. Ini bisa di seluruh enterprise. Peran enterprise pengalaman logika proses bisnis informasi KTI harus mencapaikan kebutuhan interaksi dan standarisasi obtaining modal. Faktor eksternal framework pengaturan perusahaan dan interaksi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahkan mereka terlalu mematuhi hukum yang berlaku. Di USA atau Universitas 96 Information Authority Meeting, semua biro pemerintah harus memiliki sebuah TI. From Basel 2 2004 mendapatkan kebutuhan pada organisasi pembuatan untuk penting untuk mendorong stabilisasi di dunia keuangan. Di sini pembahasan yang kedua, metode dan framework arsitektur enterprise. Metode enterprise. Kumpulan tersebut dari teknis dan langkah-langkah untuk membuat dan memilih sebuah enterprise. Metode menjelaskan sebagai tahap dari sebuah sekaligus hidup arsitektur apa yang harus dihasilkan pada setiap tahap dan bagaimana definisi atau diuji. Contoh, Studentograph dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahap detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT enterprise dan IED. Lanjut ke Simon Framework. Tahun 1987, John Mead memperkenalkan framework. Yang pertama dan terkenal saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework untuk enterprise, sebuah struktur logika untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi realisasi definitif dari sebuah enterprise. Yang penting manajemen enterprise dan pengembangan sistem operasi. Design Framework tahun 1987. Di sini Wahed, How, When, Why, Framer of Negar Builders Scope. Framework dalam bentuk yang paling sederhana mengembangkan rencana enterprise yang tersusun dari peran dalam perancangan, desain, dan beredar. Abstraksi produk yang dihasilkan, metadata tersebut dari apa, bagaimana proses bekerja, dan di mana posisi sebuah komponen tersebut lainnya. Produk lain, what, how, where, what, when, dan why. Keunggulan dari framework Selfman adalah mudah untuk dipahami, mengembangkan enterprise sebagai untuk keseluruhan, dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metode, dan masalah apapun dapat dipertahankan untuk memahami di mana posisinya. Keunggulan yang paling penting adalah banyak jumlah sel yang menjadi halangan dan kepentingan penting framework ini. Hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Itulah pembahas tentang arsitektur enterprise. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.